memberikan ad-dinu nasihatun, karena agama itu adalah isinya adalah nasihat. Rasulullah itu ad-dinu nasihatun, makanya kalimat agama itu adalah tidak menunjukkan semuanya itu di situ menunjukkan tidak ada kalimat Islamnya. Hanya di situ ad-dinu nasihatun, agama itu nasihat. Berbagai agama apapun, berbagai keilmuan apapun, itu adalah nasihat. Tadi itu saya tertarik dengan kisah Danalaya yang isinya adalah mengajarkan agama, ya, menasehati untuk manusia, tapi dengan cara beliau karena hasil daripada kholwat sehingga lepas dengan Allah. Akhirnya apa? Supaya kita itu apa? Ingat bahwasanya kita itu masih hidup. Apapun ketika kita sudah nyaman berzikir, nyaman bertirakat, nyaman beristiqomah, nyaman baca Al-Quran, setelah itu kita akan apa? Diberikan seperti sifat basyariahnya, sifat manusianya itu akan diberikan. Maka disitulah beliau itu mendapatkan oleh-oleh dari Allah. Akhirnya apa? Beling, gegabah, supaya aja sombong. Jadi menyambung dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW, hadasana Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yadkhulul jannata man fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Jadi begini, orang tidak akan masuk surga, tidak akan mendapatkan rahmat Allah, tidak akan mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah selagi di dalam hatinya itu ada sifat sombong. Ini kata Rasulullah. Tadi saya menyimak ini ajaran Danalaya ini mengajarkan supaya kita itu tidak sombong. Sehebatnya apapun bisa mangan beling, sehebatnya apapun dipukul, dibacok orang mempan, itu adalah isyarat dari Allah supaya diri kita tidak sombong. Masuk di pada hadis Rasulullah ini. Jadi min misqal dan min kibri, supaya di dalam hatinya tidak ada sedikit pun sewijil sawi sifat sombong. Ini tasawuf. Karena ini kaitan adalah tasawuf yang tertinggi, torekoh yang tertinggi. Ini adalah ilmu makrifat, ilmu hakikat. Karena ilmu hakikat itu tiada lain ketone jadab, ya, ketone jadab mangan beling, ketone apa, tapi tidak ada kesombongan dalam kejadabannya itu. Ketone apa alim, tidak ada kesombongan dalam alimnya itu. Ketone apa ahli dunia, ahli sedekah, tidak ada kesombongan dalam memegang ahli sedekahnya. Fakir, tidak ada kesombongan dalam fakirnya. Ini yang perlu kita bareng-bareng kita pelajari. Karena apa? Karena ketika apa beliau menunjukkan, mengisyaratkan orang kalau sudah mencapai makom heba, al-heba itu tadi tentang apa, kekebalan, iki biasanya sombongnya itu muncul, takaburnya itu muncul. Makanya diingatkan oleh Rasulullah, siapa tidak akan masuk surga kalau hatinya itu sedikit saja merasakan sombong. Nih, menyambung nih. Ya, jelas ya. La yadkhulul jannata man fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Wa la yadkhulun nar man fi qalbihi misqala dzarratin min iman. Dan tidak akan masuk neraka, ya, kalau hatinya sedikit saja kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk tidak? Makanya apa? Dolanan ilmu mangan beling iki apa selamat baik. Karena apa? Ning ati iman. Mohon maaf ya, nyambung dengan hadis ini. Dolanan mangan beling seandainya sombong kaya-kayane kah? Kecues. Paham ya? Mungkin ini pelaku ya. Ketika misalkan kita lagi bermain kuda lumping tapi hatinya sombong, bisa jadi kecoes. Tapi bermain dengan kuda lumping tapi hatinya beriman kepada Allah, ini menunjukkan orang-orang heboh, orang punya kelebihan itu melatih bahwasanya apa? Biqolbin salim, hati yang selamat itu sampai ditunjukkan dengan kekuatan. Kalau belajar hati yang selamat dengan kelembutan itu gampang. Tapi belajar hati yang selamat, hati yang lembut dengan kekuatan,
iki sulit. Mulane dicontohkan apa ning Danalaya sejarah beliau hasil daripada kholwat, hasil daripada apa semedi tirakat karo Gusti Allah. Makanya apa kontroversi dalam ilmu seperti ini. Kalau orang yang bersyariat memandang orang-orang seperti itu apa akan memandang sebelah mata. Orang-orang syariat memandang keilmuan orang-orang seperti itu akan menjatuhkan. Tapi kalau orang-orang toreko selalu memandang itu adalah keindahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di situ. Ini kaitan tadi Kang J ini adalah sebenarnya ilmu hakikat, ilmu makrifat. Kalau kitanya belum benar-benar memahami al-hikam, hikmah atau perjalanan tirakat, kayaknya mentok. Tapi lamun kita sering minimal ada bimbingan rohani dari guru-guru kita, insya Allah kita akan terbuka hati kita bahwasanya semuanya ilmu Allah itu ada. Yang dimaksud itu tadi nanti adalah al-ghibah, ilmu kekuatan. Makanya dicontohkan apa? Ning balarante Mbak Johar zamannya Belanda itu hebat. Belanda sampai tekankin anak putuwe bu, ya akekah hebat-hebat kabeh. Loh, wah jawabannya apa rukyah-rukyaan? Wah jawabannya apa? Karena al-ghibah. Karena apa? Tingkatan yang tertinggi beliau, ketasawufannya. Nah kalau kita belum nyampe ke situ, loh, makanya apa kita apa? Husnudon saja terhadap apa? Orang-orang yang mendapatkan anugerah kekuatan ilmu ghibah. Karena apa semuanya? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jelas. Artinya dalam kitab tasawuf ini hadis Rasul, kita apapun berusaha jangan sampai kita apa pudar iman kita. Upayakan kita berusaha melakukan apapun, jangan sampai ada kesombongan di dalam hati kita. Nanti mungkin Kang J yang akan menjelaskan kaitan kuda lumping. Ketika posisi Kang J saat itu beriman, ketika mau interaksi, apakah itu di dalam hatinya ada sombong atau beriman? Kalau beriman, insya Allah selamat. Tapi kalau sombong, mungkin kecowas. Berarti masuk pada hadis ini ya, paham ya? Yes. Jadi kita ke inti, meneruskan malam Rabu kemarin tentang tasawuf. Tadi ini Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu Abu Umar bin Najid, mangkarumat alaihi nafsuhu hana alaihi dinuhu wa sum'atuhu. Jadi Abu Umar itu ngomong, Abu Umar ini sama seorang wali yang ahli tasawuf, ya, ahli ilmu apapun beliau itu berdawu. Ini khususnya buat mengingatkan kita sendiri, ya, apa? Mangkarumat nafsuhu, mangkarumat ali nafsuhu. Barang siapa yang merasa dirinya itu mulia, barang siapa yang merasa dirinya itu mulia, hana alaihi, maka sesungguhnya itu orang tersebut itu adalah hina. Jelas ya? Barang siapa yang merasa dirinya itu mulia, hakikatnya dia itu hina. Karena yang maha mulia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinu wa sum'atuhu, merasa dirinya itu orang alim, merasa dirinya itu pintar, merasa dirinya dihargai oleh orang lain. Ternyata kita merasa itu hakikatnya adalah kita hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk tidak? Makanya apa? Beliau aulia tadi yang dikisahkan oleh Kang Jai, adanya kuda lumping menutupi diri dari kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hasil daripada kholwat kemudian digelar secara inian menutupi diri, pengennya ikut, wah bari apa aja mandangi kita apa? Itu menunjukkan bahwasanya yang maha kuat, yang maha sakti adalah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ulangi lagi bareng-bareng karena ini adalah
sangat ada penyakit yang ada di dalam diri manusia, siapapun itu. Ketika kita merasa mulia karena ilmunya, merasa mulia karena hartanya, merasa mulia karena kekuatannya, hakikatnya adalah apa? Hina. Ini tasawuf. Karena tepat sekali, ini luar biasa. Gak pernah janjian, bukannya ini bukan ilmu hakikat. Jadi memang ini berkaitan karena kitab syariah ini adalah menerangkan tentang ilmu hakikat dan makrifat. Segitu aja, mudah-mudahan ayo kita belajar bareng-bareng. Jangan sampai kita merasa diri kita mulia, merasa diri kita itu dihargai. Itu hakikatnya adalah hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup kita memuliakan Allah, cukup memuliakan apa kekasihnya Rasulullah, cukup memuliakan apa? Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kita bisa mulia berkah siapa? Wasilah siapa? Sebab siapa? Rasulullah. Kita bisa mulia, dimuliakan wasilah siapa? Para wali. Jadi kita tidak boleh merasa mulia, tidak boleh merasa kita takabur atau sombong dalam menjalankan keilmuan kita. Mantap sekali, ini tema menarik. Saya kira hakikat ini harus dibahas tuntas lebih dalam, ya, lebih dalam. Terima kasih Kanje. Monggo lanjutkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.